Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil dua perusahaan yang dituding menjadi penyebab longsornya jalan di kilometer 171 Satwi Kabupaten Tanah Bumbu. Dua perusahaan itu yakni PT Arutmin dan PT MJAB untuk dimintai pertanggungjawaban. Selain meminta pertanggungjawaban, Komisi 3 juga meminta penjelasan terkait adanya tudingan aktivitas pertambangan yang melampaui batas. Namun dalam penjelasannya, kedua perusahaan mengakui sudah melakukan aktivitas sesuai ketentuan perundang-undangan yang secara legal perizinannya dikeluarkan dari Kementerian ISDM. Hanya saja terungkap bahwa ada perusahaan lain yang melakukan aktivitas di lahan konsesi pertambangan milik PT Arutmin. Hal itu pun juga sudah dilaporkan ke pihak terkait. Serupa, PT MJAB juga sudah mengaku bekerja sesuai peraturan, yakni berjarak 400 meter dari bahu jalan. Kalau penambangan hampir 300-400 meter. Jadi ada jarak antara bahu jalan dengan lokasi kita. Jadi kita bekerja mengikuti peraturan dan perizinan yang ada. Baik itu izin lingkungan maupun izin RKAB yang ada. Nah, dalam hal ini terhadap kejadian longsor ini kami berupaya berpartisipasi. Nah, sejak awal kita berkoordinasi dengan Balai Jalan, kita mensupport semua kebutuhan pada saat itu mulai dari material dan alat-alat berat sehingga penanganan darurat pada jalan nasional pada saat itu bisa teratasi. Namun ternyata kan longsor. Nah, ini juga kami bersama-sama dengan pihak-pihak yang lain, terutama Arutmin, kemudian juga IOP-IOP yang ada di Tanah Bumbu untuk mencari solusi. Sementara selain meminta pertanggungjawaban kepada pemilik IUP, Komisi 3 bakal mendesak Kementerian ISDM untuk turun langsung ke Kalsel, termasuk meminta kewenangan untuk pemerintah daerah dalam hal pengawasan aktivitas pertambangan, mengingat kinerja inspektur pertambangan yang dinilai tidak maksimal hingga terjadi longsor. Inspektur pertambangan saya lihat tidak efektif melakukan pengawasan mereka. Dengan melihat mereka, saya melihat pemahaman mereka terhadap tugas dan fungsinya sendiri masih kurang. Meskipun mungkin secara teori mereka memahami tentang hal ini, tetapi dalam implementasinya mereka juga agak kesulitan nampaknya dalam melakukan ini. Karena ini kan berhadapan dengan orang-orang yang punya power yang namanya tambang-tambang ilegal itu kita tahu semua. Berkumpulnya semua kekuatan yang mungkin susah bagi kita untuk berhadapan gitu loh, menghadapi mereka karena banyak pihak juga oknum-oknum tertentu dengan latar belakang dan kekuatan tertentu yang membackup aktivitas pertambangan itu. Hasil pertemuan ini akan dibawa Komisi 3 ke Kementerian ISDM di Jakarta bersama Balai Jalan Nasional dan Inspektur Tambang. Sementara untuk perbaikan jalan longsor, kedua perusahaan saat ini sudah mensupport semua kebutuhan. PT MJAB berkontribusi untuk perbaikan jalan yang longsor, sementara PT Arutmin untuk perbaikan jalan alternatif, yakni jalan tambang agar layak dilewati masyarakat. Evi Dwi Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.